Isu Anti Palalawa. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Sebelum menonton video ini, seperti biasa ya kak, jangan lupa kopi atau tehnya, atau air putih deh boleh, diseruput dulu ya kak. Iya, pertirtaan Sumber Beji yang ditemukan tahun 2019, terus kita eskavasi di 2019 juga, dan dilanjutkan di 2020, dan ini tahun ketiga 2021 kita nyatakan sudah selesai. Jadi kita sudah memperlihatkan seluruh struktur petirtaan yang bagian dalamnya ini berukuran 20 dengan kali 17 meter. Pada bagian tengah ada bangunan berukuran 6 meter kali 6 meter. Dia merupakan konsep Samudra Mantana. Jadi di bagian tengah itu ada menara-menara. Bagian menara-menaranya runtuh ke arah utara ya, utara ke timur laut begitu. Dan kita angkat tahun 2019, ada di sana bagian menaranya. Nanti kita bisa rekonstruksi, kita coba susun coba begitu anastilosis, apakah nanti bisa kita kembalikan menaranya, kita kembalikan di sini atau tidak, kita nanti ada kajiannya tersendiri. Kemudian ada bilik itu ada ruangan ya, ruangan kecil itu di sana berukuran 2,5 meter kali 2,5 meter. Di sana juga di kanan kiri, utara selatan, sana utara, sana selatan, sama seperti di petirtaan tikus, ada 2 bilik juga. Tangga masuk ada di sebelah timur. Ya, jadi mungkin dipisahkan oleh gender begitu, seperti di Jolotundo juga dipisahkan oleh gender. Biasanya kalau dari sini, dari pintu masuk dilihatnya di sebelah utara itu laki-laki dan di sebelah selatan adalah perempuan, begitu ya, yang dipisahkan gender. Kemudian pada bagian ini ada struktur persegi, kita nggak tahu ini gunanya untuk apa. Dan di sini juga ada posisi Garuda. Nah, ini masih ada, yang kita duga adalah sepasang. Ya, yang kita duga adalah sepasang 2 buah Garuda, yang satu menghadap ke mukanya menghadap ke utara, yang satu lagi kepalanya menghadap ke selatan mestinya, menengok ke tengah pada bagian ini, tengah begitu ya. Di sekeliling ini dulu ada jala duara atau pancuran-pancuran air, yang sayang sekali kondisinya sudah mengalami kerusakan semua, sehingga memang nanti kita coba merekonstruksinya di mana posisinya. Dan pancuran-pancuran air ini dihubungkan dengan jalur-jalur saluran air seperti ini, terus keluar ke pancuran. Nah, ini letaknya ada pancuran di situ ya. Terus begitu bagian saluran air ini bertingkat-tingkat ya, bertingkat-tingkat mengelilingi. Termasuk juga saluran air ini juga dikeluar ke Garuda.
Ya, pada bagian Garuda ini ada saluran air yang kemudian keluar melalui bola. Garuda itu memegang bola, tangan kirinya memegang bola, dan ada bolongan kecil gitu sehingga mancur gitu ya, atau keluar dari bolongan kecil itu. Terus di sana juga kita duga sama begitu, ada posisi Garuda juga kanan kiri. Cukup indah sekali Garuda ini digambarkan di Garuda Sumberbeji ini. Ya, dia mendekati konsep Garudea, cerita Samudra Mantana, di mana pencarian air suci atau amerta untuk membebaskan ibunya dari perbudakan. Ya. Terus kemudian itu dari saluran air masuk itu dialirkan melalui, ini ada saluran-saluran cukup banyak saluran-saluran air yang menghubungkan dari saluran air masuk ke bangunan ini. Ya. Bangunan tengah, dan kemudian dari bangunan tengah ada jala-duara juga atau pancuran-pancuran air yang keliling, dan juga menciptakan genangan air seperti dia konsep samudra begitu ya, di sekeliling dari bangunan yang ada di bagian tengah. Bagian tengah ada menara yang melambangkan Mahameru atau Gunung Meru. Dan di sini menariknya adalah saluran air pada bagian tengah ini dia memiliki berbentuk 8 arah mata angin. Kita mendekat ke sana. Ya, ini tadi saluran air yang bagian tengah masuk ke struktur bagian tengah, terus kemudian masuk ke lubang. Dia konsepnya 8 arah mata angin, terlihat dari tatanan batanya miring. Jadi sana silang seperti X begitu, terus kemudian ada tanda plus. Oke, terlihat juga di lubangnya dia ada 8 penjuru mata angin begitu di bagian tengah. Pada bagian tengah ini ada lubang. Menarik konsep Nawasanga ya. Dan ini ada saluran-saluran air yang keluar melalui pancuran, dan ada saluran air ini yang menjadi parit begitu mengelilingi dari Gunung Meru yang ada di bagian tengah candi ini. Terus kemudian ini saluran air masuk yang memiliki lekuk, 3 lekuk seperti keris ya, telu. Terus kemudian airnya sebatas ini, normalnya dulu. Kita bisa lihat dari lubang buang, saluran buang itu dia ketinggiannya di sana, sehingga kalau kita turun ini kurang lebih tingginya kita tenggelam sepuser ya, kurang lebih 1 meteran. Nah, saluran keluar kita menemukan ada jalur begitu keliling. Dia dari arah utara terus berbelok ke arah timur. Keren sekali. Dan ekskavasi ini kita sudah menyelesaikan juga, selain struktur pertirtaan ini yang terbuat dari bata, kita juga sudah mengerjakan lahan keliling sehingga mengurangi resiko longsor, dan kemudian pertirtaan ini lebih tampak, lebih luas gitu ya, lebih terlihat, lebih rapih. Oke, itu. Nah, ini tadi Garuda di sebelah selatan, dan harusnya ada lagi Garuda di sebelah utara. Sebelah utara kita sudah tidak menemukan, kemungkinan sudah hilang, karena memang dulu itu bangunan pertirtaan Sumberbeji hanya berada di sendang yang tidak ada separuhnya ya, tertutup. Dan kita kemudian angkat tanah-tanah yang di sebelah selatan ini. Ya, dulu ketinggian tanahnya ada di sekitar situ, kurang lebih 2,5 meter bangunan pertirtaan Beji ini terpendam tanah. Itu yang bisa saya ceritakan dari pertirtaan Sumberbeji, dan PR-nya adalah bagaimanakah kesejarahan dari situs Sumberbeji ini.
Kenapa dia dibangun di sini? Apa hubungannya dengan candi-candi lain secara keruangan? Karena logikanya dia harusnya tidak berdiri sendiri ya, tapi merupakan bagian dari satu pola pemukiman. Apakah keraton? Karena di sebelah utara sini ada situs Sugiwaras yang toponim atau nama desanya, nama dusunnya sekarang masih nama Kedaton. Apakah ini berhubungan dengan itu? Tapi jaraknya sekitar 3 kilo ya. Tapi 3 kilo itu juga tidak terlalu jauh, karena Candi Tikus dengan kolam Segaran kurang lebih jaraknya segitu ya, di Trowulan. Nah, di Jombang ini bagaimana? Ini yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kalau dari temuannya, di sini ditemukan uang kepeng dan keramik dari dinasti Song, tapi dominasi atau lebih banyak dari masa Yuan sampai Ming. Ming sedikit nih, Yuan. Ya, jadi sekitar abad ke-14. Kalau dari geologi kemarin Pak Amin bilang Tondowongso Sindu sendiri terpendam debu vulkanik dari Kelut kurang lebih kisaran di tahun 1300-an. Jadi abad 14. Apakah ini dengan Tondowongso sama, terpendam oleh bencana alam? Kelihatannya seperti itu, karena dari stratigrafinya juga di sini tertutup pasir ya, yang cukup tebal begitu, yang cemented, artinya dia mengeras begitu. Dan ini kalau misalnya 1300-an ya berarti kurang lebih terjadi sebelum masa Hayam Wuruk. Dan ini menjadi masuk akal karena situs Sumber Beji juga tidak disebut dalam perjalanan Hayam Wuruk ke arah barat. Ketika menuju ke Blitar dari Trowulan ke barat menuju ke Blitar, tidak disebutkan dia mengunjungi satu tempat begitu, langsung saja ke Candi Panataran begitu. Sedangkan yang ada di selatan itu juga tidak jauh dengan Candi Surowono. Hayam Wuruk mampir ke Candi Surowono, tapi kok di sini tidak disebut. Jadi ini yang cukup membingungkan. Apakah ini dibangun sebelum Hayam Wuruk begitu dan ini terpendam begitu? Kelihatannya seperti itu. Jadi mungkin masa sebelum Hayam Wuruk, sebelum naskah Negara Ketagama itu ditulis, ini sudah terpendam begitu, dan kelihatannya feeling-feelingnya ya. Tapi kalau dari temuan dinasti Song itu kemungkinan di masa Airlangga begitu, atau Kadiri, Panjalu, dan ini merupakan daerah ke wilayah kerajaan dari Panjalu. Sementara begitu, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan rahayu.